Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pengoperasian Umaha e-learning environment. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi e-learning. Aplikasi ini dapat diakses menggunakan segala macam browser. Karena aplikasi ini berbasis web application. Jadi, aplikasi ini dapat dibuka menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, atau platform yang lain. Ketika browser sudah dibuka, silakan mengetikkan Umaha e-learning pada kolom pencarian. Lalu, pada pencarian paling atas bisa dilihat ada web Umaha e-learning environment, bisa dibuka. Lalu ada halaman dashboard yang muncul. Sebelum masuk ke dalam Umaha e-learning, diperlukan akun untuk mengakses. Bagi yang belum memiliki akun, silakan menghubungi nomor berikut untuk proses pendaftaran akun. Setelah sudah memiliki akun, silakan klik tombol masuk yang ada di pojok kanan. Nanti akan muncul kolom login seperti ini. Setelah mendapatkan akun, silakan dimasukkan username beserta password. Lalu klik tombol masuk, dan dashboard akan muncul seperti ini. Di sini sudah ada keterangan nama sudah berarti login. Lalu setelah berhasil login, silakan dicek mata kuliah atau kursus yang akan dikelola. Cara membuka kursus atau mata kuliahnya bisa pada tombol All Course yang ada di pojok kiri atas, atau tombol Course yang ada di panel navigasi. Nanti akan muncul daftar mata kuliah yang tersedia di Umaha e-learning environment. Setelah itu, silakan dicari mata kuliah apa yang akan dikelola. Bisa dicari di arsip masing-masing fakultas dan prodi. Atau bisa menggunakan kolom pencarian. Setelah mata kuliah sudah ditemukan, silakan masuk ke dalam mata kuliah dengan cara mengklik mata kuliah tersebut. Nah, tampilan masuk mata kuliah adalah seperti ini. Jadi sudah ada struktur mata kuliah yang siap untuk dikelola. Cukup mudah untuk memasuki mata kuliah. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan login atau masuk ke dalam sistem Umaha e-learning. Dan pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk mengatur absen agar dapat diinputkan oleh peserta didik. Di sini sudah ditampilkan mata kuliah yang akan disetting absennya. Dan pada struktur mata kuliah yang tersedia, sudah ada yang dapat dikelola. Di sini tertera keterangan tulisan absensi online. Bisa dibuka untuk absensi online-nya, dan nanti akan muncul menu seperti berikut. Di sini telah ditampilkan tabel absensi yang tersedia. Dan isi tabel masih kosong karena belum ada absen yang diatur atau ditambahkan. Ada beberapa langkah untuk mengatur atau membuat aturan absensi agar dapat dengan mudah dimasukkan oleh peserta didik. Untuk mengatur absensinya atau menambahkan absensi pada menu Add Session. Nah, dalam mengatur absensi ada beberapa aturan yang dapat ditambahkan. Yang pertama adalah aturan tanggal dan waktu. Setelah tanggal dan juga harinya telah diatur, lalu di sini
ada pengaturan tentang memasukkan absensi. Nah, apakah absensi ini akan dimasukkan sendiri oleh dosennya atau pengajarnya, atau dimasukkan oleh peserta didiknya? Apabila absensi ini dimasukkan oleh peserta didiknya, maka di student recording dicentang pilihan allow student to record on attendance. Jika ketika dicentang, maka peserta didik dapat memasukkan absensinya masing-masing. Jadi, tidak perlu pengajar atau dosennya yang memasukkan absen. Lalu jangan lupa di setting automatic marking, dibuat enable atau yes. Karena nanti, jika automatic marking ini tidak dibuat yes, maka pengajar harus memasukkan nilai absensinya manual juga. Jadi, untuk memudahkan pengajar dan peserta didik, maka silakan disetting absensinya seperti ini. Jadi, nilai absen akan otomatis masuk ke dalam sistem. Setelah semuanya disetting, silakan klik tombol add. Kali ini, kita akan mencoba menambahkan aktivitas yang lainnya, yaitu aktivitas assignment atau tugas, di mana aktivitas ini berfungsi untuk wadah pengumpulan tugas bagi peserta didik. Kita mulai saja untuk menambahkan aktivitasnya. Sebelumnya, jangan lupa nyalakan dulu mode ubah atau turn editing on. Setelah itu, kita tuju topik mana yang akan ditambahkan. Misalnya, kita menuju ke topik 1. Seperti biasa, untuk menambahkan aktivitas, diklik tombol Add an Activity or Resource. Setelah itu, kita tambahkan assignment di kolom Activities. Sebelah sini di paling atas. Setelah itu, kita tombol Add. Jika menambahkan aktivitas harus diberikan nama, deskripsi, dan aturan dari aktivitas tersebut. Misalkan di sini kita coba tambahkan nama. Pengumpulan tugas. Lalu deskripsinya misalkan peserta didik mengumpulkan tugasnya di sini. Setelah semuanya disetting, lalu klik Save and Return to Course. Kita save untuk ditampilkan di halaman utama mata kuliah. Sudah muncul untuk pengumpulan tugas, jadi semua peserta didik yang berada di mata kuliah ini bisa mengumpulkan tugas di sini sesuai dengan topiknya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan file materi pembelajaran. Nah, karena yang kemarin absensi telah ditambahkan oleh administrator, maka saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan aktivitas mulai dari nol. Dan perlu diingat, sebelum menambahkan aktivitas apapun, wajib untuk mengaktifkan mode ubah atau mode edit. Bagaimana caranya? Untuk mengaktifkan mode edit, bisa dilihat pada kolom di atas sebelah kanan di bawahnya profil ada tombol Turn Editing On, yaitu untuk mengaktifkan mode ubah atau mode edit di kursus atau mata kuliah e-learning Umaha. Kita coba hidupkan mode editnya. Nanti akan muncul tombol-tombol untuk mengelola segala macam aktivitas yang ada di mata kuliah atau di kursus. Lalu, bagaimana cara menambahkan aktivitas? Kita tentukan terlebih dahulu di topik mana kita akan menambahkan aktivitas. Contohnya di sini, di topik 1, pokok bahasan pertemuan. Saya akan mencoba menambahkan materi di sini. Di masing-masing topik, sudah tersedia tombol untuk menambahkan aktivitas atau resource, sumber daya. Bisa dilihat di bawah setelah
ada tombol Add an Activity or Resource, dan tombol ini ada di setiap topik di mata kuliah. Jadi di masing-masing topik dapat ditambahkan aktivitas atau sumber daya resource. Kita coba untuk mengklik tombol Add an Activity or Resource. Nanti akan muncul daftar dari aktivitas dan sumber daya. Di kolom aktivitas, terdapat banyak sekali fitur atau aktivitas yang dapat ditambahkan. Contohnya ada assignment atau tugas, ada attendance atau absensi, dan lain sebagainya. Lalu di kolom resource, terdapat menu pilihan untuk menambahkan jenis materi yang akan ditambahkan. Contohnya ada buka, file, folder, dan lain sebagainya. Karena saya akan menjelaskan cara menambahkan file, maka silakan dipilih menu file di kolom resource atau sumber daya. Setelah dipilih file, silakan klik tombol Add. Nanti akan muncul menu rincian dan materinya. Dan setelah itu, silakan disisipkan kolom-kolom yang tersedia di sini. Yang pertama ada nama materinya misalkan saya tambahkan di sini materi 1. Lalu deskripsinya saya tambahkan misalnya ini adalah materi 1. Lalu jika ingin deskripsinya ditampilkan menu di depan mata kuliah, bisa dicentang tombol Display Description on Course Page. Lalu bagian terpentingnya adalah cara menambahkan filenya. Ada dua cara untuk menambahkan file ke dalam e-learning atau mata kuliah ini. Yang pertama ada cara manual atau cara biasa. Lalu yang kedua ada cara cepat yaitu menggunakan fitur drag and drop. Saya jelaskan yang pertama untuk menambahkan file dengan cara yang biasa, yaitu di menu atau kolom select file, silakan diklik tombol atau icon add sebelah kiri. Lalu ada menu file picker untuk menambahkan filenya. Lalu klik tombol choose file. Lalu kita cari di mana filenya disimpan untuk kemudian dimasukkan ke dalam e-learning. Misalkan saya tambahkan file dengan format PowerPoint atau PPT. Di sini nama filenya sudah terlihat, maka filenya sudah siap untuk diupload. Setelah itu, kita klik upload this file. Di sini sudah muncul file PPT-nya. Sudah siap untuk disimpan. Setelah itu, di-scroll ke bawah, di sini ada tombol save. Bisa dipilih salah satu. Misalkan saya klik save and return to course, maka akan menampilkan halaman mata kuliah yang di awal tadi. Di sini sudah muncul di topik 1. Sudah muncul materi 1 yang tadi ditambahkan. Terlihat ada logo PowerPoint, berarti menandakan file ini memiliki jenis file PPT atau PowerPoint. Lalu saya jelaskan cara menambahkan file dengan metode cepat atau drag and drop. Caranya sama. Silakan diklik tombol Add an Activity or Resource, lalu dipilih File. Lalu Add. Seperti yang tadi, kita kasih nama misalkan materi 2. Deskripsinya ini materi kedua. Dicentang display deskripsi untuk menampilkan di halaman mata kuliah. Cara cepatnya adalah kita buka File Explorer terlebih dahulu. Lalu kita cari di mana folder materinya tersimpan.
Setelah itu, kita klik filenya, kita klik tahan, lalu kita geser, lalu kita pindah ke browser yang membuka e-learning. Setelah itu, kita arahkan kursor ke dalam drag and drop. Lalu kita lepaskan kliknya. Untuk melanjutkan proses upload, lebih mudah jika menggunakan drag and drop, jadi tinggal dicari filenya, lalu diklik, ditahan, digeser, masuk ke dalam browser, lalu dilepas ke kolom drag and drop-nya. Lalu seperti tadi kita klik save and return to course. Materi kedua sudah selesai diupload. Cukup mudah. Baik, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.